Binus TV Club kembali menghadirkan gebrakan bagi para penggemar produksi media digital melalui acara tahunan yang dikemas dengan konsep baru dan menarik, yaitu Sound Round. Di tahun ini, Sound Round mengusung tema Broadcast the Fear, Camera, Rolling, and Scream, di mana menghadirkan dua konten creator horor yang keren-keren banget. Ada Kak Jamaluddin Daris dari Lentera Malam dan Kak Tubagus Fajar Aditya dari RJL 5. Dengan mengangkat genre horor sebagai topik utama, keduanya berbagi insight daging soal strategi kreatif, teknik produksi, hingga kiat menjaga relevansi di tengah persaingan konten horor yang semakin menjamur. Peserta juga diajak memahami gimana sih konten horor dapat dikemas secara efektif di berbagai platform digital melalui teknik visual, atmosfer audio, hingga storytelling yang mampu mengunggah emosional penonton. Gak hanya menyoroti aspek teknis aja, kedua narasumber juga menekankan tanggung jawab etis dalam menciptakan konten horor, terutama terkait dampak psikologis dan batasan-batasannya yang boleh ditayangkan kepada audiens. Nah, biar makin paham, yuk mending kita dengerin aja penjelasan dari Kak Jamal dan Kak Fajar. Tentunya yang pertama paling penting menurutku adalah kurasi dari cerita yang dikirimkan oleh narasumber yang kebetulan kan kita mainnya di podcast horor ya. Dan itu sangat-sangat penting karena dari situlah kita bakal tahu apakah cerita ini memang kredibel tentunya ya. Terus juga ya yang tadi disebutkan fresh segala macam itu nanti kita bakal tahu di sesi kurasi itu gitu loh sebelum kita ke syuting, karena kalau proses syuting itu sebenarnya aku bisa bilang seperti hampir jadi lah kontennya gitu. Jadi tinggal kita lakuin aja kan syuting. Yang terpenting adalah kurasi ceritanya dulu supaya bisa menyangkut elemen yang tadi Mas sebutin. Mungkin aku coba sebutin ya, kayak misalkan kita kan ada di YouTube juga, di Spotify juga, TikTok, Instagram, dan Facebook ya. Nah sebenarnya kalau untuk treatment YouTube, Spotify sama Facebook itu kita masih mirroring. Jadi paling utamanya adalah kita di YouTube, lalu kita mirroring ke Spotify dan juga Facebook. Nah, mungkin teman-teman pasti bakal bingung, emang laku ya masih mirroring gitu? Ternyata masih laku gitu. Artinya apa? Berarti dari YouTube, Spotify sama Facebook itu memang punya penikmatnya tersendiri dan itu beda sama antar platform, itu pasti berbeda gitu. Nah, yang kedua kalau untuk TikTok sama Reels ini hampir sama juga nih. Jadi memang kita treatmentnya pastinya itu mencari kan kita kebanyakan kalau TikTok sama Reels itu kayak Clippers gitu loh konsepnya. Nah, Clippers itu ya kita tinggal ambil potongan-potongan video yang menarik yang ada di video utama kita, yaitu di YouTube gitu ya. Kita ambil yang potongan-potongan menarik supaya teman-teman ini yang nonton TikTok kita, Reels kita itu penasaran dan mau nonton lengkapnya gitu, cerita lengkapnya, cerita panjang itu di YouTube gitu sih. Malah aku jadiin kayak tools tambahan untuk marketing lah bahasa kasarnya, seperti itu sih. Ya yang pasti kan nggak mungkin ya dalam sebuah cerita misalnya nih orang punya pengalaman lama gitu, semuanya diceritain kan. Nah yang ada terlalu lama dan mungkin bertele-tele terlihatnya. Jadi kita juga harus tahu bagian-bagian mana yang bisa diambil. Nah tapi kalau memang yang sesuai dengan visi misi RJL adalah, jadi kita justru meliput sih fenomena yang dirasakan oleh suatu kelompok atau individunya gitu loh. Jadi kita tidak menambahkan, kita tidak kasih skrip ke orang itu bahwa dia punya cerita yang sebetulnya bukan cerita dia, bukan, tapi justru fenomena yang dirasakan oleh si narasumber itu, itulah yang dibagikan. Nah, dari kisah-kisah yang kita angkat, kita berharap bahwa horor yang kita berikan itu juga ada nilai-nilai budaya, nilai kearifan lokal. Itu sih yang pengen RJL itu sampaikan kepada para penonton. Nah, kalau kita berbicara tentang sebuah kepercayaan, sebuah yang dianggap sakral, sebuah hal yang dianggap suci di era sosial media, tentu akan berbeda dengan era sebelum sosial media. Kalau dulu kepercayaan yang dianggap sakral itu dia hanya berbentuk lokal. Nah, ketika sekarang mediumnya itu adalah seluruh lapisan masyarakat bisa
mengkonsumsi hal tersebut tentu akan jadi pertanyaan karena itu berbeda dengan apa yang dia yakini, apa yang dia anggap sakral dan sucinya tuh berbeda gitu loh. Jadi kalau menurutku inilah tugasnya kita sekarang untuk melihat bahwa kepercayaan dan budaya yang dipunya oleh Indonesia ini, oleh negara kita ini itu sangat beragam gitu loh. Bagaimana kita bisa mengangkat konten-konten tersebut gitu. Nah, kenapa RJL itu mengangkatnya horor? Karena kita berpikir bahwa di horor itu banyak penontonnya. Kenapa sih nggak kita selipkan hal-hal seperti ininya gitu. Jadi itu sih harapan RJL ya dalam mengangkat sebuah cerita gitu yang memang berdasarkan fenomena yang diyakini oleh narasumbernya, yang mana dia menilai pengalaman itu mempunyai suatu makna bagi dirinya maupun bagi kelompoknya.